Riwayat hidup dan keluarga Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Kiai Haji Nurul Huda Jazuli adalah putra keempat dari 11 bersaudara. Beliau adalah putra Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman dan Nyai Hajah Rotliyah Jazuli. Keluarga Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Dalam pernikahannya Kiai Haji Nurul Huda Jazuli dikaruniai putra di antaranya Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau Gus Kausar. Sanad ilmu dan pendidikan Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Beliau dari kecil diasuh dan dididik oleh kedua orang tuanya. Guru-guru Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman ayahanda Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Kiai Haji Mahrus Ali pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Biografi Kiai Haji Nurul Huda Jazuli pengasuh Pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Perjalanan hidup dan dakwah Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Kiai Haji Nurul Huda Jazuli merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri dan lahir dari pasangan Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman dan Nyai Hajah Rotliyah Jazuli yang merupakan muassis Pesantren Al-Falah, Ploso Mojo Kediri. Beliau adalah putra keempat dari 11 bersaudara. Saudara-saudara Kiai Haji Nurul Huda Jazuli diantaranya adalah Kiai Haji Zainuddin Jazuli. Siti Azizah meninggal di usia 1 tahun. Hazik meninggal di usia 9 bulan. Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gusmik. Kiai Haji Fuad Munim Jazuli. Mahfuz meninggal di usia 3 tahun. Makmun meninggal di usia 7 bulan. Kiai Haji Munif Jazuli. Ibu Nyai Hajah Lailatul Badriyah Jazuli. Suat meninggal di usia 4 bulan. Figur Kiai Haji Nurul Huda Jazuli ini tidak asing di telinga kita. Wali yang terkenal dalam sepanjang hidupnya mengaji, dan mengaji. Yang senantiasa memberikan pengajian tanpa mengenal kamus libur. Sosok Kiai sepuh yang penuh wibawa. Di dalam hidupnya diperuntukkan untuk mengaji belajar dan mengaji lagi. Kiai Haji Nurul Huda Jazuli tekun mengajar, mengaji dan mopeni santri. Beliau selalu mengajarkan kitab Sahih Bukhari dan tafsir Jalalain dan kabarnya pun hingga di usia yang sudah sepuh ini beliau tetap mengajarkan kitab yang sama. Ngaji dan ngaji begitu yang terpatri dalam hati mulia beliau. Sosok Kiai yang juga terkenal kaya raya ini, dan termasuk sesepuh daripada Kiai-Kiai Jawa Timur, banyak disowani tamu-tamu dari semua kalangan, baik kalangan pejabat mulai dari tingkat gubernur sampai presiden. Fatwa-fatwa beliau didengar oleh kaumnya. Fatwa yang begitu meneduhkan dan santun, yang seringkali beliau dawuhkan adalah, amalia ilmiah, ilmiah amaliyah. Begitu dawuh yang sudah populer di kalangan masyarakat. Ayahanda Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman merupakan figur kiai yang benar-benar mencintai ngaji, memiliki fanatisme akan ngaji. Beliau menghabiskan semua usianya, segenap usianya untuk hikmah kepada ngaji. Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman agar memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil tarekat yang paling berat, yang paling tidak menjanjikan yaitu tarekat ta'lim wa ta'alum belajar dan mengajar. Beliau bersemboyan, afdolu turuk ila thoriqatu ta'lim ta'alum. Memang seperti itu adanya, tidak ada tarekat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih istimewa dibanding ngaji dan mengajar. Kiai Jazuli tidak pernah apapun, kecuali ngaji. Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman itu setiap hari selalu mengingatkan putra-putrinya. Atas didikan dari ayahandanya, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli berpesan, ilmu itu segalanya. Ia adalah harta dan kekayaan yang tidak mungkin dicuri, dirampok, digasak, dan dijamret. Ia akan selalu berada dimanapun kita berada. Oleh karena itu, mari kita mengaji. Kiai Haji Nurul Huda Jazuli juga diketahui selalu berpesan tentang pentingnya memondokkan anak di pondok pesantren. Kiai Haji Nurul Huda Jazuli juga kerap sekali berpesan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan pesantren besar, sehingga tidak ada alasan bagi para santri untuk tidak menjaga dan mengurus NU. Lebih lanjut lagi, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli berulang kali mengatakan kepada putra-putrinya bahwa dunia itu bangkai, pencari dunia itu seperti anjing. Perkataan ini bukan berarti tidak butuh sama sekali dengan dunia, tidak seperti itu. Maksudnya supaya kita jangan memperdalam fi hubid dunya. Fi hubid dunya jangan memperdalam, jangan terlanjur cinta dunia. Sehingga tidak mengerti sholat, tidak mengerti ngaji, tidak mengerti nasihat, tidak mengerti kewajiban. Maka dari itu, Kiai yang juga merupakan mustasyar PBNU tersebut berpesan agar para santri jangan minder, jangan khawatir nanti setelah pulang mondok mau makan apa. Ia menegaskan agar para santri percaya kepada Allah yang akan memberikan rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, serta akan mengangkat menjadi orang yang mulia. Ngaji itu lebih utama daripada melaksanakan salat 1000 rakaat.
Wa iyadatil alfi marid artinya menjenguk 1000 pasien, wa huduri alfi janazah artinya itu lebih utama dari mengantarkan 1000 jenazah. Kiai Haji Nurul Huda Jazuli menjelaskan bahwa ketika Nabi mengucapkan hadits tersebut para sahabat kaget, masa lebih utama daripada 1000 rakaat. Lalu salah satu sahabat bertanya, dan apakah lebih utama juga daripada membaca Quran wahai Rasulullah? Secara politis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, untuk mengetahui manfaat Al-Quran, harus menggunakan ilmu. Jadi, membaca saja tapi tidak tahu artinya, nah tentu itu tidak bisa sempurna dari segi manfaat. Kamu boleh tahfiz Al-Quran, tetapi kamu harus paham Al-Quran itu bagaimana maunya. Al-Quran berkata bagaimana, maksudnya bagaimana. Nah itulah perlu dipelajari. Alhasil, ilmu itu segala-galanya, al-ilmu itu nur, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya, al-ilmu muhimunji dan ilmu itu sangatlah penting pungkasnya. Kiai Haji Nurul Huda Jazuli juga dalam suatu acara memberikan nasihat-nasihat kepada para santri, di antaranya adalah para santri dan para alumni tetaplah selalu waspada dan kompak, karena banyak pihak yang tidak suka terhadap pondok pesantren. Para santri harus sabar dalam berjuang mempertahankan kesantriannya. Para santri harus selalu berdoa. Doa adalah sihamul lail, panah malam yang tidak diketahui orang lain keampuhannya. Para santri jangan sampai overacting hingga menyebabkan kerugian, seperti kejadian-kejadian akhir-akhir ini di negara kita. Kecurigaan orang-orang di luar Islam pada umat Islam sangat luar biasa, seperti curiga akan menjadikan Jakarta sebagai ibu kota bersyariat. Padahal selama NU eksis, hal itu tidak akan pernah terwujud. Pesantren dan santri harus rukun, kompak dari manapun asalnya serta apapun alma mater. Pondok pesantren adalah milik umat, jikalau ada tokoh kiai yang mengaku pondok adalah miliknya, berarti kiai tersebut kemajon. Para gus yang punya pondok jangan suka, demen dipanggil gus, tapi gak mau ngaji, jamaah dan lain sebagainya. Maka jika memang demikian, pengakuan gus tersebut tidaklah berarti apa-apa. Santri harus belajar nyambut gawe, 90% rizki berada di dalam pasar atau dagang. Santri harus berbisnis dan tidak boleh malu. Yang penting niatnya benar, mencari bekal untuk sanggup anaknya mondok, niat agar tidak minta-minta, ngemis karena meminta-minta berarti membuka 70 pintu kemiskinan. Kulo niki seneng nyambut damel, tapi tetap ngaos. Bekerja itu tidak menyebabkan hina. Karir Kiai Haji Nurul Huda Jazuli menjadi pengasuh pesantren Al-Falah, Ploso Mojo Kediri. Menjadi anggota Ahlul Hali wal Aqdi Ahwa pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU periode saat ini. Keteladanan Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Sosok Kiai Haji Nurul Huda Jazuli ini tidak asing di telinga kita. Wali yang terkenal dalam sepanjang hidupnya mengaji, dan mengaji. Yang senantiasa memberikan pengajian tanpa mengenal kamus libur. Sosok Kiai sepuh yang penuh wibawa. Di dalam hidupnya diperuntukkan untuk mengaji belajar dan mengaji.